Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan diterangi oleh firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya mengalami kuasa ilahi. Bagaimana murid-muridnya mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Di mana di ayat 18 dia menegaskan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, artinya adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya, yang dikerjakan oleh murid-muridnya, kuasa sorga, kuasa ilahi, kuasa Allah ikut campur tangan bekerja di sana. Dan kalau apa yang kita kerjakan kuasa Allah ikut bekerja di sana saudara, maka perkara besar akan terjadi. Dan saya percaya pagi hari ini kita merindukan janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Di mana dalam apa yang kita kerjakan, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di tengah keluarga kita, dan sebagainya, kita merindukan apa yang kita kerjakan, kuasa Allah ikut bekerja di sana. Adakah selama ini saudara,
saudara berjuang, saudara berusaha, tapi saudara merasa gagal lagi dan mengalami gagal lagi. Hari ini yang saya butuhkan dan saudara butuhkan adalah kuasa Tuhan bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa ilahi ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kalau kuasa Allah ikut bekerja di sana, maka lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, itu bisa terjadi di sana. Kita akan terheran-heran bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan dan mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadikan apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Setiap kita pasti rindu kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Dan itu janji firman Tuhan di ayat 18 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, oleh umat-umatnya, oleh saya dan saudara, supaya janji firman Tuhan ini digenapi. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan di sini, saudara, supaya ayat 18 tersebut digenapi. Di mana di ayat 15 sampai 17, di sana Yesus mengajarkan bagaimana mereka berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang Yesus ajarkan mulai ayat 15 sampai ayat 17 adalah bagaimana supaya murid-muridnya berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana ada orang yang dikatakan berbuat dosa, dan kalau ada orang berbuat dosa, maka diajarkan supaya murid-muridnya melakukan proses nasihat yang benar supaya orang tersebut bertobat, supaya orang tersebut menjadi lebih baik. Artinya apa? 2 sisi yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang jatuh dalam dosa harus bertobat menjadi lebih baik. Dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang lain, temanmu, saudaramu berbuat dosa, berilah nasihat dengan cara yang benar. Jadi kalau ada orang berdosa harus bertobat, dan kalau ada orang melihat temannya, saudaranya berdosa, harus memberi nasihat dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Maka dengan proses ini, saudara, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan jika proses ini berjalan, ada orang yang jatuh, sedang berproses, tetapi akhirnya dia bertobat lagi menjadi lebih baik. Dan kemudian kenapa seperti itu? Karena ada orang yang menasihatinya dengan langkah-langkah, dengan cara-cara yang benar, dengan step-step yang benar. Maka jika itu terjadi, proses itu terjadi, maka ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya, intinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja di tengah apa yang engkau kerjakan. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah jemaat, apakah itu di tengah saudara-saudara, satu gereja misalnya, satu pekerjaan dan sebagainya. Hal yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita harus berproses lebih baik kalau kita rindu kuasa ilahi bekerja. Ya, manusia belum ada yang sempurna, saudara. Setiap manusia pasti ada waktu-waktu silap, melakukan dosa, baik itu sengaja tidak sengaja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia mau hidup dalam dosa atau dia sedang berproses menjadi lebih baik? Artinya dalam kehidupan kita harus berproses menjadi lebih baik. Kalau salah, ya bertobat menjadi lebih baik, jangan lakukan lagi. Kalau ada di sisi lain, ternyata di sana kita masih sering silap, bertobat, jangan lakukan lagi dan lebih baik. Dan kemudian terkadang kita butuh orang lain. Kalau orang lain menasihati kita, bersyukurlah atas nasihat itu dan berproseslah menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang menasihati saudara, berarti dia mengasihi saudara, sehingga saudara menjadi lebih baik,
Saudara bertobat, berproses menjadi lebih baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Artinya kalau ada orang yang menasihati saudara, sebenarnya secara tidak sengaja dia sedang membawa saudara mengalami kuasa ilahi. Dan di pihak kita juga, kalau ada teman-teman kita yang berdosa, yang salah, mari kita menasihati dengan step-step dan langkah-langkah yang benar. Kalau kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, baik itu di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, teman sekerja, teman segereja, dan sebagainya. Kalau semuanya kita berproses menjadi lebih baik, saling menasihati, berproses menjadi lebih baik. Dengar saudara, firman Allah mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan dalam apapun yang saudara kerjakan. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat 19 dia tegaskan juga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah saudara, kesepakatan berdoa bersama. Apakah itu saling mendoakan atau sama-sama berdoa untuk satu topik, bersepakat bersama-sama berdoa, maka firman-Nya berkata bahwa apapun yang diminta, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan kembali ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kuasa ilahi ikut campur tangan bekerja di sana ketika kita sepakat meminta, sepakat berdoa, bersatu hati, sepakat meminta dan berdoa. Karena ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sepakat berdoa bersama, berseru bersama, Allah hadir di tengah kita. Itu sebabnya saudara, hari ini sebelum saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, biasakan bangun mesbah di tengah keluarga. Jadikan renungan ini jadi renungan keluarga, bersama-sama dengarkan renungan ini bersama, dan di saat doa, berdoa bersama. Dan kemudian kalau ada topik-topik doa saudara khusus, doakan bersama, bersepakat. Suami, istri, anak duduk bersama, bersepakat berdoa bersama. Kalau itu yang kita lakukan saudara, firman Allah menjamin bahwa kuasa ilahi ikut bekerja di tengah keluarga saudara. Apa yang diminta oleh suami, istri, anak sepakat diberi oleh Bapa yang di sorga. Puji Tuhan saudara, bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Hari ini kita sungguh bersyukur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, di mana dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan kita, kita bisa mengalami perkara besar di sana, di mana kuasa ilahi bisa bekerja di sana, mengerjakan perkara-perkara besar. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya itu terjadi saudara. Mari kita semua berproses menjadi lebih baik, berproses makin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, bertobat dan bertobat lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita hidup bersepakat berdoa. Di tengah keluarga biasakan bersama berdoa, sepakat berdoa bersama. Di tengah-tengah pekerjaan saudara biasakan bersama-sama sepakat berdoa, memohon apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan dengar, sekali lagi saya baca ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Jika kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, jika kita sama-sama bersepakat, membiasakan, bergandengan tangan, bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Semangat dalam menjalani hari ini saudara. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Namun sebelum saudara akan beraktivitas, kita akan berdoa bersama. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah memberkati, menguatkan, meneguhkan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara.
Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada.
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati,
keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.